Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Bella Aulia dengan NPM A1I024041. Kali ini aku akan menjelaskan tentang pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Oke, selanjutnya itu ada pengertian dari PJBL. Project Based Learning atau PJBL adalah model pembelajaran inovatif yang menggunakan proyek sebagai media utama belajarnya. Dalam model ini, siswa aktif secara mandiri maupun kelompok untuk menghasilkan produk nyata. PJBL menekankan proses investigasi di mana siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga meneliti, mengevaluasi, dan mencari solusi masalah nyata. Selain itu, PJBL mendorong kolaborasi dan menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari, sehingga kelas menjadi lebih aktif dan bermakna. Ada tujuan dari PJBL itu sendiri, yaitu pertama, mengembangkan kompetensi siswa, sikap, pengetahuan, dan keterampilannya. Kedua, itu ada pemecahan masalah nyata. Ketiga, itu meningkatkan berpikir kritis dan kreatif. 4, yaitu membangun kemandirian dan tanggung jawab. 5, melatih kerjasama dan komunikasi. 6, memperdalam, memahami materi. 7, yaitu meningkatkan motivasi dalam belajar. Prinsip-prinsip dalam PJBL itu sendiri, yang pertama itu ada sentralistik, yaitu proyek menjadi inti pembelajaran bukan sekedar tugas tambahan. Kedua itu ada driving question, yaitu pembelajaran dimulai dari masalah atau pertanyaan yang memancing anak berpikir. Ketiga itu ada investigasi, siswa aktif meneliti, mencari, menemukan solusi itu sendiri. Keempat itu ada otonomi, siswa belajar mandiri, guru hanya sebagai fasilitatornya. Kelima yaitu ada relisitis, proyek berkaitan dengan kehidupan nyata dan dapat diterapkan. Langkah-langkah PJBL. 1. Menentukan masalah. Guru memberi pertanyaan atau masalah yang relevan untuk memicu berpikir anak. Kedua yaitu merancang proyek. Siswa menyusun tujuan, langkah, alat, dan pembagian tugas. 3 yaitu menyusun jadwal, menentukan waktu pengajaran agar lebih teratur dan disiplin. 4 yaitu melaksanakan proyek. Siswa mengerjakan proyek, guru membimbing dan memantau. Selanjutnya yaitu yang kelima, yaitu presentasi hasil. Siswa menyampaikan hasil untuk melatih komunikasi dan percaya diri anak itu. Yang keenam itu ada evaluasi dan refleksi, menilai proses dan hasil serta memperbaiki kekurangan yang ada. Selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan dari PJBL itu sendiri. Kelebihannya yaitu meningkatkan motivasi belajar, siswa lebih aktif dan semangat. Kedua itu ada melatih kerjasama, siswa belajar kolaborasi dalam kelompok. Ketiga itu meningkatkan kreativitas dan berpikir kritis melalui proyek nyata. 4 itu meningkatkan komunikasi siswa dengan presentasi hasil kerja itu sendiri. 5 itu belajar lebih bermakna terkait kehidupan nyata yang ada di sekitar mereka. Selanjutnya itu ada kekurangan dari PJBL. 1. Membutuhkan waktu yang lama. Prosesnya itu cukup panjang. 2 itu persiapan lebih kompleks. Guru harus merancang dengan matang bagaimana proses dalam pembelajaran dalam PJBL ini. 3. Masalah kerja kelompok. Bisa terjadi konflik atau tidak meratanya tugas antar pembagian individu di dalam kelompok itu sendiri. Yang keempat itu tidak semua siswa siap akan pembelajaran ini. Butuh adaptasi dan kemandirian dari individu siswa itu sendiri. Teknik strategi PJBL. Pertama, itu ada manajemen waktu, mengatur jadwal proyek agar berjalan efektif. 2, itu orientasi pembelajaran, memberikan arahan dan kriteria proyek yang jelas. 3, membangun kemandirian, siswa diberi tanggung jawab dalam belajar. 4, itu mengelola kelompok sendiri, membentuk kelompok dan memantau kerjasama. 5, itu kerjasama eksternal, melibatkan guru, orang lain, orang tua, atau masyarakat. Keenam, itu pemanfaatan teknologi yang ada, menggunakan media, internet secara efektif. Ketujuh, yaitu penilaian dan evaluasi, menilai proses dan hasil serta refleksi dari pembelajaran yang ada.
Oke, sekian dari aku. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih.